it's not just our children yang punya needs, kita juga punya needs ya. Sebenarnya kan kayak gitu. Dukung anak itu lucu nih, kemarin kayak aku bahkan ada yang research yang bilang di dalam mendukung anak-anak autism spectrum, kita lebih mengerti diri kita dibanding lebih mengerti mereka through the process gitu kan. Kayak karena dari prosesnya kayak misalnya kemarin ada yang dibilang researchnya kalau misalnya orang tuanya introvert itu bantu anaknya tuh lebih susah lagi, karena kita kayak gue mau nyuruh mereka ketemu sama orang lain, punya family group, gue sendiri yang harus be out of my comfort zone sebenarnya kan gitu. Gue mau ngajarin anak udah typical develop anak aja mungkin kayak susah banget sabarnya gitu, apalagi kayak with some additional support that we have to provide gitu, udah kerjaan susah, udah lagi stres sendiri, jadinya ini adalah dua kebutuhan yang harus dijadiin satu sebenarnya. Nggak bisa kayak kita cuma bilang aduh jadinya baperan padahal anaknya butuh support kayak yang nggak juga kan. Sebenarnya kan memang kita sendiri juga perlu supportnya. Yang susahnya di memberikan support untuk anak autism spectrum apa? Cari waktunya sebenarnya kan, diri kita sendiri gitu. Di seharian udah susah nih ngerjainnya, udah bantunya segala macam. Waktu istirahatnya belum ada, terus kita belum bisa me time, belum bisa bounce back, besoknya kayak udah harus go through the routine lagi ya. Lama-lama we're gonna get to the point dimana kayak apa yang kita sebut baperan ini atau emosi kita nggak bisa kita tahan atau kita jadi nggak sabaran dan nggak kenapa-napa. It's okay to not be okay. Waktu itu kan motonya gitu, it's okay to not be okay sebenarnya. Beberapa metode yang kayak biasanya kita kasih ke orang tua, yang pertama waktu itu adalah learn to be in the present moment gitu. Susah apa yang kita lakukan, sangat susah, tapi kadang otak kita itu berpikir 7 hari, 10 hari, 1 bulan, 1 tahun ke depan gitu, untuk apa yang terjadi saat itu. Anaknya ngerjain homework, nggak bisa duduk, lari-lari kemana-mana, dan pikiran yang akan ada adalah nih kita udah kejar tayang nih, kayak udah perlu lu tuh udah kayak umur segini, kayak kita mesti support 2 tahun ke depan. Tapi yang paling penting adalah kamu tuh nggak punya 1 jam ke depan tuh udah bukan waktunya kamu. Kayak kamu tuh cuma punya sekarang, ini tuh waktunya tuh cuma ini toh. Mau kita pikir sejam ke depan dia gimana, 1 minggu ke depan dia gimana. Kalau analoginya ya, dunianya aja tuh, this world aja tuh belum ke sana gitu loh. Kamu tuh dunia tuh belum di sana. Kayak kamu tuh yang kamu punya tuh cuman waktu ini di saat ini. Dan waktu ini di saat inilah yang kamu bisa kontrol. Waktu itu kan kita juga ngomong be objektif, jangan subjektif. Biasanya kalau misalnya kita menghadapi seperti itu, banyak pemikiran di kita yang akhirnya subjektif gitu loh. Kok gue nggak bisa dukung ya? Aduh, kok anak gue kayak gini terus ya? Kayak gue kenapa? Segala macam. Aduh, gue nggak sabaran. Padahal objektifnya adalah apa yang 10 orang lihat dan bisa menjelaskan situasi yang sama. Anaknya harus mengerjakan PR, tapi anaknya lari-lari. Sebenarnya kan itulah problemnya. Dan kalau misalnya kita bisa fokus ke problemnya, tarik diri kita keluar dari situasinya, maka kita lebih bisa untuk cari situasi yang pasti untuk saat itu gitu. Yang aku suka sih Nora bilang, mendukung anak dalam proses apapun itu tentang small goal-nya. Apakah kita lihat kayak ini anak misalnya hari ini memang kita lagi fokus ke konsentrasinya, misalkan hari ini bisa duduk 5 detik, tapi besok ternyata bisa duduk 10 detik, atau hari ini lari-larinya 5 kali, besok larinya cuma 3 kali. Apa kita juga take into account perubahan kecil tersebut gitu loh. Kadang di dalam kita mendukung anak juga bukannya sering kali kita lupa, tapi mungkin bukan fokusnya kita untuk melihat perubahan kecil itu, jadinya kita lupa gitu. So I think it's also very important. Pertama, dalam mendukung anak di situasi seperti ini, misalnya aku mau kasih homework, anaknya lari-lari, stay objektif, understand kenapa anaknya lari-lari. Itu penting sih menurut aku. Kayak biasanya nanti aku mungkin kasih orang tua yang lain juga cerita ya. Untuk yang share kayak gini, kira-kira kalau misalnya kita bisa objektif melihat situasi seperti itu, yang bikin anaknya lari-lari itu apa? Apakah di sekitarnya terlalu banyak stimulus kah? Apakah waktu yang kita mau anaknya untuk mengerjakan PR-nya terlalu besar kah? Apakah nggak ada reward yang berarti kah? Gitu. Kalau misalnya aku mau anak misalnya duduk yang tadinya memang belum bisa
1 menit duduk misalnya, aku kasih 20 detik duduk, di saat dia 20 detik duduk dan nggak kemana-mana, aku kasih reward. Nantinya kan pelan-pelan akan bisa kita bisa melihat improvementnya ya dari situ. Tapi untuk bisa melihat ke situ yang penting adalah fokus ke problemnya, fokus ke small goal-nya. Di sini karena ada di sana juga konsultasi sama terapis-terapis di sekitar kita, kira-kira metode kecil apa yang bisa kita lakukan. Kalau sampai kita hilang kesabaran, again, remember that itu two different needs gitu. Bagian kita dan bagian needs kita juga perlu di meet. So mungkin nanti Mbak Nura bisa cerita juga kira-kira apa yang dilakukan. Tapi waktu itu kita ngomong jumlah stressor sama jumlah emotional outlet in a day itu harus disamakan ya gitu. Nggak bisa kayak kita hari ini lagi susah banget, terus emotional release kita at the end of the day cuma minum kopi gitu. Ya. Itu sangat sulit. Yang waktu itu kita bilang yang paling penting adalah jangan pikir bahwa energi kita itu selalu ada setiap hari baru. Nggak kayak gitu, energi kita itu kayak baterai. Kalau misalnya kita nggak nge-charge gitu, besoknya kamu jangan pikir langsung ada di 100%. Mungkin 5% yang nggak kemana-mana. Dan kamu nggak bisa kasih 5% ke 20% itu dengan cuma minum kopi atau apa. Jadi penting buat kita mengerti, oke, needs-nya anak itu ada, tapi untuk needs-nya kita apa yang kita lakukan? Punya nggak emotional outlet? Emotional outlet-nya sesuai nggak dengan peran kita sebagai orang tua dan seberapa banyak involvement dan seberapa besar challenges-nya kita itu harus kita samakan. Biasanya kalau karena aku dulu punya terapis, gue ngobrol dulu dong sama terapisnya kan, menurut tuh, mau ini gimana nih? Terus udah gitu, yang kedua, ya benar tadi kata Ren ya, aku pikirin diriku dulu kan, karena kan apalagi aku punya anak satu lagi juga gitu yang neurotipikal, yang waktunya juga waktu bermainnya juga banyak gitu kan. Kalau aku sih menghadapinya ya tadi balik lagi deh, selalu ingetnya ya pokoknya yang hari ini aja dulu. Apa sih goalnya? Aku tadi lupa sharing sedikit. Pertama kali goalnya adalah aku tuh takut mati kan. Dulu nih apalagi. Goalnya tuh yang pertama kali adalah aku dulu bilang ke bapaknya anak-anak, aku nggak mau kalau aku mati, karena aku tahu nih kalau aku mati sekarang tiba-tiba aku mati, anakku yang kecil tuh nggak tahu ibunya siapa. Jadi untuk dia tahu ibunya ini saya, mukanya yang mana, dia punya memori akan pernah pergi sama ibunya gitu. Itu goal pertama aku dulu. Jadi I'll do anything for that. Untuk dia panggil ibu atau dia tahu kalau lagi sedih larinya ke aku bukan ke yang lain. That's my goal. Jadi balik lagi, nggak usah pikir panjang-panjang, soalnya memang kalau dipanjang-panjang tuh jadi stres ya kan. Nah, yang alhamdulillah aja ternyata karena aku selalu small goals juga ya kecapai. Mungkin waktunya bisa lebih lama, kadang-kadang lebih cepat. Bahkan yang aku kaget dulu waktu Salma terapi lepas pampers itu kan lagi terapi tuh, maksudnya dia lagi itu bahkan lebih cepat dibanding yang aku bayangkan gitu. Nah, even sekarang pun dia udah di masa puberti, ya kakaknya mungkin waktu lagi menstruasi udah langsung tahu caranya pakai ini, gimana caranya. Nah, adiknya tuh perlu diingetin terus-terusan gitu. Tapi ya 7 bulan akhirnya alhamdulillah sekarang jauh dibanding waktu dia baru mens 2-3 bulan pertama gitu. Jadi balik lagi selalu mencari small goal lah untuk apa yang bisa kita capai dan jangan sampai lupa untuk pat yourself in the back gitu. Kadang-kadang orang tua tuh suka ngerasa bahwa ini emang kewajiban gue gitu. Enggak juga sebenarnya, bisa memilih untuk nggak gitu. Jadi whatever that we think that we achieve, apalagi dengan anak ini, ya harus bisa memuji diri sendiri gitu. Kadang-kadang orang tua tuh suka lupa bahwa ini memang kewajiban gue. Enggak juga. You're doing it because you choose to want to do it. Jadi harus celebrate small ini juga small wins